selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dikala Waruk Grimbil nyawanya di ujung tanduk, tiba-tiba ada yang menolongnya. Siapakah orang itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tapi orang segagamu terlalu sayang kalau harus mati muda, mati percuma. Jika kau bersedia ikut denganku dan jadi peliharaanku selama 5 tahun, akan kuampuni kau punya jiwa. Air muka Sanjaya menjadi gelap merah. Kuning Koengi tertawa gelak-gelak. Tua bangka peot, tak tahu diburuk diri. Tak ingat liang kubur, sudah menganga, masih saja punya otak kotor, cabul. Ahai orang muda, jangan bicara kelewat menghina. Sahut Muning Koengi, saya usap-usap kedua pipinya yang kempot berkerut. Aku memang sudah tua, sudah peot. Tapi bukan tua sembarang tua, bukan peot sembarang peot. Sekali kau merasakan kehangatan pelukanku, sekali kau tidur bersamaku, seumur hidup kau akan mengekor kemana aku pergi. Waruk Grimbil yang tidak sabar melihat tingkah laku kakaknya itu berteriak. Muning, kau tunggu apa lagi? Bunuh bangsat itu. Sabar adikku. Kalau aku bisa mendapatkan keuntungan dari daun muda ini, bukankah lebih baik dia dibiarkan hidup untuk sementara? Waruk Grimbil mengomel panjang pendek. Dia maklum tak bakal dapat memaksa kakaknya yang beradat aneh itu. Saking kesal, akhirnya dia duduk menjelepok di tanah sambil mengobati cedera di sikunya. Perwira, kembali Muning Koengi membuka mulut sambil kedipkan mata kiri dan sunggingkan senyum di mulut yang peot. Coba kau pikir baik-baik. Inginkan hidup berarti kau bakal mendapat banyak kenikmatan dariku. Inginkan mati, maka kau bakal menemui ajal secara mengenaskan detik ini juga. Nah, pilih yang mana? Aku lebih suka mati berkalang tanah daripada menjadi budak peliharaan manusia mesum macammu, jawab Sanjaya. Si nenek geleng-geleng kepala. Apakah mesti kubuktikan sekali lagi bahwa kematianmu itu nantinya benar-benar amat mengerikan? Nah, kau saksikanlah. Hampir tak terlihat kapan dia menggerakkan kedua tangannya, tiba-tiba terdengar suara bergemincingan. Tring, tring. Sedetik kemudian diikuti oleh pekik susul menyusul. Sanjaya memutar tubuh ke belakang. 8 prajurit kerajaan yang tengah bertempur melawan anggota rampok roboh menggeletak. Di kepala masing-masing menancap pisau kecil yang telah dilemparkan Muning Koengi. Ketegangan yang menggantungi di udara dirobek oleh suara tawa cekikikan Muning Koengi. Indah atau sangat mengerikan kematian itu, hai perwira muda. Memang mengerikan perempuan iblis, saut Sanjaya dengan ketakan rahang. Tapi tidak lebih mengerikan dari kematian yang bakal kau terima. Lihat! Sanjaya pukulkan tangan kanannya ke depan. Selarik sinar yang memiliki 3 warna yaitu merah, biru, dan kuning menderu ke arah Muning Koengi. Pukulan 3 racun.
seru si nenek dan cepat-cepat menyingkir. Ladalah, apakah kau muridnya si Wulut Pamenang? Jadi si tua bangka peot itu masih juga belum mampu sah. Hatimu jahat dan mulutmu kotor, teriak Sanjaya. Pemuda itu marah sekali karena gurunya dihina dengan sebutan demikian rupa. Kali ini dia lancarkan lagi pukulan 3 racun dengan tangan kiri kanan. Muning Kuengi jatuhkan diri sama rata dengan tanah. Serentak dengan itu dia cabut 5 buah pisau kecil dan melemparkannya ke arah Sanjaya. Sreng! Karena saat itu dia tidak bersenjata, terpaksa pemuda ini jatuhkan diri ke tanah. Namun dari belakang sana, Muning Kuengi kembali melemparkan 5 buah pisau. Sanjaya bergulingan di tanah. Tapi tak urung, salah satu pisau itu masih sempat menghantam tubuhnya, menancap di dada sebelah kanan. Perwira muda itu mengeluh. Dengan menahan sakit, dia cabut pisau tersebut, langsung menyerbu ke arah si nenek. Muning Kuengi alias iblis pisau terbang menyambut dengan tawa mengejek. Tubuhnya berkelebat lenyap. Dia sama sekali tidak melancarkan serangan. Agaknya sengaja memamerkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi. Dengan berkelebat kian kemari laksana bayang-bayang, semua serangan Sanjaya dielakkannya dengan gampang. Di saat itu, Sanjaya merasakan dadanya yang bekas ditancapi pisau lawan sakit sekali. Napasnya menyesak dan kerongkongannya panas seperti tersekat. Serangannya menjadi kendor. Bahkan ketika pandangannya menjadi gelap, pemuda ini hanya bisa berdiri terhuyung-huyung. Bumi ini laksana terbalik di matanya. Muning Kuengi tersenyum. Racun pisau telah bekerja. Racun pisau telah bekerja. Katanya dalam hati, lalu hentikan gerakannya. Dia maju beberapa langkah menghampiri Sanjaya dan berkata, Orang muda, sekarang maut ada di depan hidungmu. Jika kau bersedia ikut denganku, akan kuberikan obat penawar racun. Tapi, jika kau tetap membandel, 1 jam di muka, nyawamu tak akan tertolong lagi. Lebih baik mati, 1000 kali lebih baik mati daripada menyerahkan diri ikut dengan iblis macammu, saut Sanjaya. Suaranya demikian perlahan seperti berbisik. Kedua kakinya tertekuk, tubuhnya terkulai dan jatuh ke tanah. Dari mulutnya keluar ludah membusa. Dalam keadaan seperti itu, dilihatnya Waruk Grimbil memungut sebatang golok dan lari ke arahnya seraya berteriak, Muning Kuengi, jika kau tidak mau membunuhnya, biar aku yang bikin mampus bangsat ini. Sesaat kemudian, golok di tangan kiri kepala rampok itu diayunkan ke arah batok kepala Sanjaya. Si perwira muda ini tak mampu berbuat apapun selain diam menunggu kematian. Sekujur tubuhnya panas dingin akibat racun pisau. Di saat kematian datang itu, terbayang olehnya wajah gurunya, wajah Wulandari. Terakhir sekali dia berseru menyebut nama Tuhan. Ya Tuhan. Selama seorang manusia tidak melupakan Tuhannya, maka selama itu pula Tuhan ingat kepadanya. Begitulah yang terjadi dengan Sanjaya. Pada detik, golok di tangan Warok Grimbil akan membelah batok kepala perwira muda itu. Entah dari mana datangnya, melayanglah sebuah batu sebesar kepala. Dengar pekik kepala rampok itu, sikut kirinya hancur, golok terlepas dari tangannya. Dengan demikian, kedua sikut kiri kanan kepala rampok ini mengalami cedera parah. Sebelum Sanjaya jatuh pingsan, masih sempat dilihatnya kemunculan seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian serba putih, berdiri di bawah cucuran atap sebuah rumah. Sambil bertolak pinggang dan cengar-cengir seenaknya seperti orang kurang waras. Anjing kurap, setan alas, siapa kau? Bentak Muning Kuengi menggeledek dan marah, sementara adiknya Waruk Grimbil terkapar di tanah mengerang kesakitan. Pemuda di bawah cucuran atap kembali menyeringai dan keluarkan suara bersiul. Haram jadah, maki Muning Kuengi. Sekali tangannya bergerak, 5 pisau terbang ke arah si pemuda. Di seberang sana, pemuda berambut gondrong itu kembali keluarkan suara bersiul.
Dia telah lama mendengar kehebatan nenek-nenek bertubuh kecil itu. Karenanya, begitu diserang, segera dipukulkan tangan kirinya. Satu gelombang angin bersiul menerpa 5 pisau terbang. Senjata-senjata maut beracun itu mental dan hebatnya kini kembali membalik menggempur pemiliknya sendiri. Kagetnya Munir Kuengi bukan alang kepala. Cepat dia menyingkir. Selama malam melintang memegang gelar iblis pisau terbang, hanya ada satu tokoh silat yang pernah membendung bahkan mengembalikan serangan pisaunya. Tokoh silat itu adalah Dewi Siluman dari Bukit Tunggul yang kini sudah mati, yaitu ketika terjadi perselisihan antara sesama tokoh-tokoh golongan hitam. Dengan mata membeliak, hatinya bertanya-tanya, siapa gerangan adanya pemuda berambut gondrong yang memiliki kepandaian bukan sembarangan ini? Siapakah sosok yang bisa membalikan serangan iblis pisau terbang itu? Selama malam melintang memegang gelar iblis pisau terbang, hanya ada satu tokoh silat yang pernah membendung bahkan mengembalikan serangan pisaunya. Tokoh silat itu adalah Dewi Siluman dari Bukit Tunggul yang kini sudah mati, yaitu ketika terjadi perselisihan antara sesama tokoh-tokoh golongan hitam. Dengan mata membeliak, hatinya bertanya-tanya, siapa gerangan adanya pemuda berambut gondrong yang memiliki kepandaian bukan sembarangan ini? Muning Kuengi, tiba-tiba si pemuda berseru membuat kaget si nenek. Ladalah, kowe kenal namaku? Tukas iblis pisau terbang. Tanpa acukan keterkejutan, orang si rambut gondrong kembali berkata, seminggu lalu secara biadab kau menghancurkan seluruh pesantren bintang hijau di Lembah Beringin. Oh, jadi kau anak murid pesantren bintang hijau yang datang untuk menuntut balas, sentak Muning Kuengi. Siapa aku? Kau tak perlu tahu. Setiap orang yang berada di jalan kebenaran berhak meminta pertanggungjawabanmu atas semua kejahatan yang telah kau lakukan. Weh, hebat sekali, saut Muning Kuengi lalu tertawa panjang. 6 tokoh silat kelas 1 pernah mengkeroyokku 1 bulan lalu. Mereka juga bicara tentang segala macam kebenaran dan tanggung jawab. Dan mereka semua mampus di tanganku. Memang betul, ada kalanya kejahatan itu dapat menghancurkan kebenaran, tapi tidak selamanya. Wah, ucapanmu tinggi dan sombong. Dan tampamu yang tolol, kau tentu bukan seorang terpelajar, apalagi sastrawan. Di samping itu, aku tidak terlalu suka mendengar obrolan panjang lebar. Kas terangkan siapa kau dan ilmu kepandaian apa yang hendak kau andalkan hingga berani datang untuk jual tampang di hadapanku, si iblis pisau terbang. Aku utusan kematian, mewakili malaikat maut untuk minta roh busukmu, saut pemuda berambut gondrong. Menggelegaklah kemarahan Muning Kuengi. Rahangnya bertonjolan dan matanya membeliak. Didahului oleh pekikan keras, nenek-nenek ini melompat ke muka seraya lancarkan 1 tendangan dan 2 pukulan tangan kosong yang hebat. Hiat! Pemuda rambut gondrong membentak nyaring dan berkelebat ke samping. Hah! Tangannya mengepal dipukulkan ke depan. Terdengar angin bersiul. Muning Kuengi tersentak kaget ketika merasakan tubuhnya terapung di udara, tak bisa maju lagi, laksana ditahan oleh selapis dinding yang amat atos. Dinding angin berhembus tindih menindih, seru nenek kata itu begitu dia mengenali pukulan pertahanan yang dilepaskan lawan. Melihat kenyataan ini, tergetarlah hatinya. Mukanya menjadi pucat. Kini dia sudah dapat memastikan siapa adanya pemuda gondrong itu. Sebagai tokoh silat golongan yang sudah terkenal di 8 penjuru angin, tentu saja Muning Kuengi tidak mau memperlihatkan kegentarannya.
Setelah melompat ke samping, guna menghindarkan terpaan angin pukulan lawan, cepat kilat dia lemparkan setengah lusin pisau beracun. Serangan ini masih disusul lagi dengan satu pukulan tangan kosong yang mengeluarkan sinar biru menggigitkan. Baik pisau terbang maupun pukulan tangan kosong, keduanya sama-sama mengandung racun yang amat jahat. Pemuda rambut gondrong melompat 2 tombak ke udara. Dari atas, dia lalu melepaskan satu pukulan dahsyat yang selama ini merupakan pukulan yang telah menggetarkan dunia persilatan. Iblis pisau terbang berseru tegang ketika melihat sinar putih menyilaukan laksana kilat dari langit, menyambar panas ke arahnya. Pukulan sinar matahari. Nenek-nenek itu membuang diri ke samping kiri, bergulingan di tanah untuk kemudian berdiri dengan kedua tangan dibentangkan di depan dada, menjaga segala kemungkinan, sementara wajahnya yang keriput kelihatan bertambah pucat. Pukulan sinar matahari yang dilepaskan si pemuda yang dengan demikian menyatakan bahwa dia adalah bukan lain Wiro Sableng yang bergelar Pendekar Kapak Maut Nanggageni 212, murid Eyang Sinto Gendang dari Gunung Gede. Seruan Muning Koengi yang menyebut nama pukulan yang barusan dilepas lawan lenyap ditelan gelegar suara beradunya sinar pukulan itu dengan sinar biru yang dilepaskan Muning Koengi untuk mempertahankan diri. Dua pukulan itu laksana raksasa, berkecamuk, bergelungan, lalu memecah ke kiri untuk kemudian menyerempet sisa-sisa prajurit-prajurit dan anggota-anggota rampok yang masih bertempur. Terdengar pekik-pekik kematian. Semuanya berkaparan di tanah dengan tubuh hangus laksana dipanggang. Muning Koengi merasakan dadanya berdenyut-denyut. Menggempur pemuda itu sampai 50 atau 100 jurus sekalipun, belum tentu dirinya akan sanggup mengalahkannya. Karenanya, daripada membuang-buang waktu dan bukan mustahil dia bisa celaka, maka nenek-nenek ini segera menyambat dan mendukung tubuh adiknya. Untuk tidak kehilangan muka, dia berkata, "Pendekar 212, sayang, aku tak punya banyak waktu. Jika nyalimu benar-benar besar, aku tunggu kau malam bulan purnama besar di kuburan Lumbung." Nenek-nenek keriput, kau mau kemana? Sentak Wiro Sableng. Apa yang telah kau mulai hari ini harus diselesaikan hari ini juga. Iblis pisau terbang pencongkan mulut. Dengan tangan kanannya dilemparkannya 3 buah pisau ke arah Wiro Sableng. Pendekar ini cepat menghantamkan serangan lawan dengan pukulan tangan kosong. Namun, pisau-pisau yang dilemparkan si nenek kali ini bukan sembarangan pisau. Karena begitu angin pukulan Wiro membentur badan pisau, ketiga pisau itu yang bagian dalamnya mempunyai rongga, meledak dan 3 gulungan asap hitam menggebu-gebu menutupi pemandangan. Kurang ajar, maki Wiro dan sadar kalau sudah tertipu. Tak menunggu lebih lama, dia segera lepaskan 2 pukulan sinar matahari ke jurusan di mana Muning Koengi sebelumnya tadi berdiri. Tapi si nenek katai tidak roboh. Begitu asap bertabur, dia melompat 3 tombak ke samping kiri untuk kemudian lenyap di dalam rimba belantara bersama adiknya. Wiro Sableng garuk-garuk kepala dan memandang berkeliling. Mayat bertaburan di mana-mana. Perkampungan di tengah hutan itu sesunyi di pekuburan. Wiro melangkah mendekati sosok tubuh Sanjaya. Ditotoknya tubuh perwira yang malang itu di beberapa bagian, kemudian dipanggulnya meninggalkan tempat itu. Di barat, langit telah kuning kemerahan. Sebentar lagi, sang surya akan segera tenggelam. Pendekar 212 Wiro Sableng tinggalkan hutan Walu dengan berlari cepat ke jurusan selatan. Telaga itu terletak di antara 2 kaki bukit. Bulan sabit tampak menggantung tinggi di langit. Sebentar-sebentar tertutup angin kelabu yang berarah ke arah timur. Sebuah api unggun menyala di salah satu tepian telaga. Tak berapa jauh dari api unggun kelihatan 2 orang lelaki duduk berhadapan-hadapan. "Sebaiknya kau berbaring saja, perwira,"
agar kau bisa istirahat dan jalan darahmu teratur. Lagi-lagi kau memanggilku dengan sebutan perwira itu, Wiro. Namaku Sanjaya. Wiro coba menyingir. Berbaringlah, katanya lagi. Sanjaya menggelengkan kepala. Dia memandang pada balutan di dadanya. Bubuk obat yang kau berikan ternyata mujarab sekali. Aku telah berhutang nyawa terhadapmu. Jangan kau sebut-sebut lagi hal itu. Menyebutnya atau tidak, namun itu adalah kenyataan. Sanjaya diam seketika. Lalu, bagaimana kau bisa muncul di perkampungan rampok itu? Tanyanya kemudian. Aku memang sudah sejak lama memburu bangsa tua berjuluk Iblis Pisau Terbang. Kejahatannya benar-benar telah lewat takaran. Terakhir sekali, dia memusnahkan secara kejam pesantren Bintang Hijau di Lembah Beringin. Jejaknya aku ikuti sampai ke dalam limbah belantara Walu. Justru kau ketahui di situ juga bersarang gerombolan rampok ganas pimpinan Warung Grimbil. Menurut keterangan yang kudapat, Warung Grimbil masih bersaudara kandung dengan Iblis Pisau Terbang. Menjelajahi rimba belantara dan akhirnya betul-betul bertemu dua manusia jahat itu. Tapi sayang, keduanya berhasil meloloskan diri. Bagaimana kelanjutan cerita dari Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Aku memang sudah sejak lama memburu bangsa tua berjuluk Iblis Pisau Terbang itu. Kejahatannya benar-benar terlewat takaran. Terakhir sekali, dia memusnahkan secara kejam pesantren Bintang Hijau di Lembah Beringin. Jejaknya ku ikuti sampai ke dalam rimba belantara Walu. Justru ku ketahui di situ juga bersarang gerombolan rampok ganas pimpinan Warok Grimbil. Menurut keterangan yang ku dapat, Warok Grimbil masih bersaudara kandung dengan Iblis Pisau Terbang. Kujelajahi rimba belantara dan akhirnya betul-betul bertemu dua manusia jahat itu. Tapi sayang, keduanya berhasil meloloskan diri. Lalu Wiro menerangkan bagaimana dia telah tertipu oleh 3 pisau terbang Munik Kuengi. Karena sudah merasa sangat dekat dengan Wiro, maka tanpa ditanya, Sanjaya menuturkan pula tugas yang dijalankannya atas perintah Sri Baginda, yakni untuk membasmi komplotan rampok jahat Warok Grimbil, menangkap pemimpinnya hidup atau mati. Semua prajurit Ki menemui kematian, keluh Sanjaya. Bagaimana aku bisa kembali ke kota raja begini rupa? Tak usah khawatir, cepat atau lambat tentu ada orang lain yang akan membekuk kedua manusia jahat itu. Betul, tapi aku yang ditugaskan untuk membasminya. Justru aku sendiri yang selamat. Tidak mustahil orang akan berprasangka buruk padaku. Kalah atau menang dalam satu pertempuran adalah satu hal yang lumrah, sobat. Menghibur Wiro. Ya, kekalahan yang terlalu pahit untuk ditelan, desis Sanjaya. Dia teringat pada gurunya dan menyambung dengan suara perlahan. Yang akan mengalami kekecewaan besar adalah Eyang Wulur, pemenang guruku. Dia tentu malu mempunyai seorang murid yang tidak berguna macamku ini. Aku sendiri tak punya muka untuk bertemu dengan dia. Wiro Sableng garuk-garuk kepala dan tertawa. Jangan putus asa, Sanjaya. Kita harus ingat, betapapun tingginya ilmu seseorang, kelak ada orang lain yang lebih tinggi kepandaiannya. Di luar langit ada langit lagi. Begitu orang memberi perumpamaan. Sanjaya menghela napas dalam dan memandang ke utara, di mana dalam gelapnya malam sepasang matanya masih mampu melihat puncak gunung Slamet menghitam di kejauhan. Berada di situ, pemuda ini sama sekali tidak mengetahui malapetaka yang telah menimpa gurunya serta tunangannya 2 bulan yang lewat. Kedai Patanu terletak di tengah pasar di pusat kota Bumi Ayu. Merupakan kedai yang buka siang malam di kota kecil itu.
karena Bumi Ayu menjadi pusat persimpangan lalu lintas dari 5 jurusan, maka meskipun kecil, di sepanjang hari sampai malam, kota ini senantiasa ramai. Kedai Pak Tanu terkenal sampai kemana-mana dan selalu ramai pengunjungnya. Sebenarnya, makanan yang dimasak Bu Tanu tidak terlalu luar biasa. Namun, orang selalu datang ke sana untuk makan atau minum karena harganya murah. Dan ada hal lain lagi yang membuat orang mengalir sepanjang hari masuk ke kedai tersebut. Pak Tanu mempunyai 2 orang anak, satu lelaki seusia 10 tahun, sedang satu lagi perempuan yang sudah remaja putri, berkulit hitam manis dan berparas cantik. Hidung mancung, bibir dagu, bibir kecil, dagu laksana lebih bergantung. Leher jenjang, alis laksana bulan sabit dan bulu mata panjang melentik. Ditambah pula dengan lenggak-lenggoknya ketika berjalan, serta sikapnya yang genit manja, semua itulah yang sebenarnya menjadi penyebab mengapa kedai Pak Tanu terkenal dan banyak dikunjungi orang. Selaku pemilik kedai, Pak Tanu agaknya memang sengaja menyuruh anak gadisnya itu duduk di kedai untuk melayani para tetamu. Colak-colek dan cubitan tangan lelaki-lelaki bagi Sri Wening, begitu nama putri Pak Tanu, sudah merupakan hal-hal yang biasa. Malah tak jarang banyaklah yang tergila-gila padanya. Makin banyak yang tergila berarti tambah banyak tamu yang datang dan tambah penuh kocek Pak Tanu. Sedemikian banyak para pemuda dan para pedagang yang terpikat, namun sebegitu jauh tak seorang pun yang bisa mendekatinya. Banyak yang melamar malah, semua ditolak. Jinak-jinak merpati, begitulah julukan yang diberikan orang pada Sri Wening. Suatu malam, hujan lebat sekali. Di kedai Pak Tanu terdapat sekitar selusin tamu. Kebanyakan di antara mereka minum teh atau kopi hangat sambil merokok, dan tentunya tak lupa melirik putri pemilik kedai yang hitam manis itu. Kadang-kadang, seseorang sengaja menghabiskan minumannya cepat-cepat agar bisa minta minuman baru dan dengan demikian berkesempatan untuk mengganggu, meraba, atau mencolek Sri Wening yang datang melayani. Pada saat hujan lebat berganti rintik-rintik, masuklah seorang tamu muda berpakaian sederhana. Dia memandang dulu seputar kedai, lalu memilih tempat duduk di sudut yang agak terpencil. Diusapnya wajahnya yang basah oleh air hujan. Sri Wening mendatangi dengan lenggak-lenggok dan genit. "Hai, kau datang lagi sahabat muda," sapa Sri Wening dan tak lupa melontarkan senyum memikat. Iya, saut si pemuda sambil garuk-garuk belakang kepalanya. "Nah, kau pasti lupa apa yang kupesankan malam kemarin ketika kau datang kemari." Apa ya? Pesan apa ya?" Balik bertanya sang tamu sambil coba mengingat-ingat dengan tampang yang tolol. Sri Wening tertawa berderai hingga semua orang memandang ke jurusannya. Diam-diam, banyak yang merasa iri pada tamu muda bertampang bodoh itu. Kau seorang pelupa rupanya. Malam kemarin, pesankan padamu agar kamu motong rambutmu yang gondrong tak karuan itu. Kau ingat? Iya, kau ingat sekarang. Tapi, aku lebih suka gondrong begini. Ih, perempuan kan jijik melihatmu, ujar Sri Wening. Biar semua perempuan, asal kau sendiri tidak, saut si pemuda. Kembali Sri Wening tertawa panjang. Kau ceriwis. Sri Wening mencubit belakang tangan sang tamu. Si pemuda tersenyum dan kedipkan matanya. Ih, kau genit Gadis itu menjauh. Katakan sekarang, kau mau pesan makanan apa? Seperti yang semalam. Yang semalam? Sang tamu mengangguk. Sri Wening masuk ke bagian belakang kedai.
Tak lama kemudian, dia keluar kembali membawa makanan dan minuman yang dipesan. Saat itu, 2 orang tamu lagi datang. "Nah, habiskan makananmu ya," kata gadis itu, lalu siap melayani 2 tamu yang barusan masuk. Selesai makan, pemuda berambut gondrong itu duduk mengulurkan kedua kaki seenaknya. Tangannya mengusap-ngusap perutnya yang kenyang, gembul, sedang kedua matanya setengah terpejam. Dia kelihatan agak terganggu ketika seorang yang sejak tadi duduk di dekatnya mendekati dan bertanya, "Mengantuk?" Suara bertanya ini sember dan tak sedap didengar. Si pemuda palingkan kepala. Yang menegurnya ternyata seorang kakek-kakek berhidung besar tapi pesek sekali. Demikian peseknya hingga hampir sama dengan pipinya cekung keriput. Rambut serta sepasang alis matanya berwarna putih oleh kelanjutan usia. Pemuda yang ditanya menjawab dengan gumam segan-segan. "Kau datang dari mana, rambut gondrong?" tanya si kakek. "Desa." "Desa mana?" Yang ditanya membetulkan duduknya, memperhatikan si kakek dengan pandangan meneliti. Si kakek justru tertawa lebar. Siapakah anak muda itu? Dan siapakah pula kakek yang bertanya itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video baru dari kami. Oh iya, bagi kisanak yang ingin membaca Wiro Sableng online ataupun offline maupun novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.